Halo, jumpa lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Nah, kali ini saya mau membahas ada seorang food vlogger yang lagi tolol dan viral. Kenapa begitu? Ya, food vlogger ini suka mereview makanan-makanan dari warung makan atau restoran. Terus dia cirinya tidak mau memunculkan wajahnya, dan sekarang lagi berkonflik, berantem dengan food vlogger lainnya yang lebih senior. Jadi saya kadang-kadang juga bingung ya melihat orang semacam ini. Nah, dari dialog-dialog yang saya lihat dalam review misalnya, dia bilang mereviewnya itu jujur dan apa adanya. Ya, tapi kan gimana ya, kalau makanan itu kan soal selera ya. Kalau orang seleranya tinggi, diminta makan ke yang warung-warung biasa, warung-warung pinggir jalan, warung-warung kaki lima, ya nggak ketemu lah. Review itu pun sebenarnya juga nggak butuh direview gitu ya. Dan saya kira dalam kasus yang terakhir, si food vlogger yang orangnya katanya ganteng dan kemudian suka menyembunyikan wajahnya itu bilang bahwa dia nggak ingin terkenal, dia nggak ingin istilahnya apa ya, nggak ingin ya nggak ingin dikenal lah gitu. Tapi sebenarnya ini kata-kata yang bulat, ini kata-kata yang mencoba menutupi dirinya, yang sebenarnya jujur saja sepertinya dia takut kalau ketahuan wajahnya dan dipukuli oleh orang-orang yang atau pemilik restoran, pemilik warung makan yang direview. Mungkin takut aja ketika dia dikenal, kemudian pernah mereview sebuah restoran atau makanan dan menjelek-jelekan gitu ya, bisa saja akhirnya dia dipukuli. Makanya dia menyembunyikan identitasnya dan menyembunyikan wajahnya. Ya, tapi inilah dunia di media sosial hari-hari ini ya. Ada juga yang dia itu ya, kalau saya lihat kesannya sangat sombong ya. Dan saya kira ada sifat yang sangat jelek, yaitu ingin pokoknya ingin dirinya yang menang, ingin dirinya yang benar. Semua makanan yang makanan yang dia review ya barangkali cenderung banyak jeleknya. Nah, barangkali ini dugaan saya, hanya yang membayar saja yang dia bilang bagus gitu. Lah, lucu juga ya, dia sombong juga, katanya membuat konten, membuat ini hanya iseng saja, bukan sesuatu profesi, karena profesi dia katanya pengusaha tambang katanya. Kalau menurut saya, kalau pengusaha tambang ya ngapain juga mereview makanan, kayak kurang kerjaan aja. Jadi ini sombong, tapi sombongnya yang sombong orang-orang kampret ya begini. Tapi nggak apa-apa lah, ini pelan dan pasti akan dikuliti oleh netizen siapa sebenarnya vlogger tolol dan pembunuh usaha UKM ini. Kenapa saya katakan begitu? Jadi saya kira mereview itu juga ada etikanya. Samalah kayak wartawan meliput, itu juga ada etikanya. Nggak bisa semacam wartawan bodrek begitu. Jadi memberitakan bukan fakta, kemudian
hanya dengan tujuan tertentu, saya kira ya nggak bisa begitu gitu ya. Jadi kok mereview kok seperti menjelek-jelekan menjelek-jelekan makanan yang direview, dan intinya itu pokoknya menangnya sendirilah. Jadi menurut saya tukang review yang seperti ini adalah tipe-tipe manusia yang manusia yang tolol dan tidak beradab. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena kan kasihan orang yang sudah punya usaha lama dan selama ini pelanggannya juga aman-aman saja, tidak ada masalah. Bahwa yang dimakan apa, lokasi warungnya di mana, katakanlah lokasi warung di pinggir kali, ya memang dia mampunya itu, apa Anda juga bisa mau ngasih modal dia untuk sewa di sebuah restoran di mall atau di mana ya? Kan enggak juga. Nah kalau cuman katanya memberi solusi apaan? Diberi solusi itu enggak begitu caranya, bro. Orang itu sudah punya adat istiadat, sudah punya karakter, sudah punya cara selama ini dia membangun usaha. Anda inginkan seperti maunya Anda, ya nggak bisa juga lah. Jadi saya kira kalau mau mereview, hati-hati juga lah, dilihat-lihat dulu. Nah coba kalau berani mereview KFC, mereview McDonald misalnya, coba, dan bilang di situ ada cacingnya atau ada uletnya, bilang begitu misalnya, berani nggak? Kalau berani, ente memang hebat dan ente orang cerdas dan tidak tolol. Jadi sekali lagi, wahai para food vlogger, sedikit punya etika lah, sedikit punya sedikit punya tata krama lah. Jadi standar Anda mereview itu nggak bisa digunakan untuk semua jenis makanan, karena lidah Anda barangkali lidahnya orang kaya-kaya mungkin. Jadi toh misalnya orang juga merasa nyaman, merasa enak selama ini langganan di situ. Orang punya langganan di sebuah warung makan atau restoran, itu kadang-kadang bukan hanya karena enak, tapi karena yang punya restoran ramah, lucu, aneh, orang jadi seneng ke situ. Ya kalau makanan nasi di mana-mana kan sama rasanya, ayam rasanya juga sama, udang juga sama. Jadi ini memang lagi aneh, dan saya kira ini orang yang maunya hidup menang sendiri, inginnya menyalahkan orang lain, menyalahkan karya orang lain, dan menurut saya ini cenderung ingin membunuh, walaupun dia mengatakan nggak begitu. Jadi cenderung saya lihat ingin membunuh usaha orang lain dan ingin usaha dia sendiri, channel dia sendiri yang pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan keren gitu, dan dia bangga ya ketika mencaci maki makanan, mereview makanan, kemudian banyak yang suka. Ya iyalah, di mana-mana orang kalau yang jenis jelek-jelekan begini di mana-mana suka orang itu, apalagi menjelek-jelekannya sampai mentok gitu. Di mana-mana orang juga suka gitu. Jadi gitu, menurut saya ini hentikanlah orang model seperti ini. Dan ketika sekarang udah berani muncul ke permukaan dengan melaporkan food vlogger yang lain, ini siap-siap aja Anda akan menerima akibat dari apa yang Anda perbuat itu. Jadi ketika Anda dibilang nggak cari duit dari kegiatan food vlogger ini,
ini kesombongan yang sudah diubun-ubun. Anda udah punya tabungan banyak karena punya tambang apaan? Pokoknya ini kurang kurang bagus lah untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi mereview itu ya disesuaikan lah dengan kondisinya. Ya kalau memang standar makanannya itu standar warung biasa, ya Anda review jenis apa ya begitu. Orang gitu aja udah laku, ngapain juga yang aneh-aneh, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman, ini sekedar ikut komentar, saya ikut gregetan juga ya melihat seperti ini. Bukti dia sombong apa? Mungkin dia itu memang juga selain sombong, dia juga iri hati kepada food vlogger yang udah sukses. Masalahnya di situ. Buktinya apa? Ada ucapan ketika dia melaporkan, seandainya si orang yang dilaporkan ini minta maaf, katanya boleh, syaratnya menghapus seluruh konten yang dia buat. Ini coba contoh macam apa kalau bukan ingin membunuh usaha orang lain? Orang ini jangan dibiarkan, hati-hati betul. Dan saya simpati, empati kepada kawan yang dilaporkan ini. Saya mendukung, ayo kita ikuti terus. Betul, Anda dilaporkan tapi Anda justru menyampaikan gak usah nunggu 24 jam, hari sekarang juga laporin. Saya betul kayak gitu. Kita lihat saja siapa yang menang. Dan saya yakin orang-orang kayak gini pada saatnya akan kena batunya. Entah lama atau cepat, itu pasti kena batunya. Karena mencelakai usaha orang, membunuh usaha orang. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, hidup UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.